Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengunjungi konten saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sekilas tentang evaluasi pembelajaran formatif, sumatif, diagnostik, serta evaluasi pembelajaran melalui lesson study. Langsung saja kita mulai. Oke, yang pertama yaitu evaluasi pembelajaran. Nah, apa sih evaluasi pembelajaran itu? Jadi evaluasi pembelajaran itu adalah suatu bentuk untuk melakukan flashback atau penilaian ulang, penilaian kembali atau refleksi seperti itu ya, tentang kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung. Nah, pada masa lalu, evaluasi hasil belajar itu untuk mengetahui sejauh mana sih isi materi atau bahan ajar yang sudah dikuasai oleh subjek belajar atau siswa. Tapi sekarang, evaluasi hasil belajar ini orientasinya itu kepada seberapa jauh sasaran pendidikan yang telah dicapai, dan disertai pula dengan pelacakan peran sebagai faktor penentu aktualisasi proses pembelajaran. Seperti itu ya. Nah, lanjut lagi, apa sih evaluasi pembelajaran formatif itu? Evaluasi formatif ini ya teman-teman, biasanya dilakukan untuk mengetahui konsep mana yang belum dipahami sebagian peserta didik. Kemudian biasanya kan ada revisi ya. Nah, seperti itu. Jadi dia itu seperti ini ya. Seperti misalnya ada suatu materi yang diajarkan oleh guru. Dia itu kumpulan dari beberapa materi pada satu bab yang kemudian dia itu dievaluasi, bisa seperti itu. Atau per materinya juga bisa seperti itu. Jadi dalam ujinya itu nanti bisa dilihat pada saat proses pembelajaran melalui evaluasi, melalui observasi yang dilakukan oleh guru di kelas, ataupun guru memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka di kelas seperti itu ya, ataupun memberikan ulangan harian seperti itu. Yang jelas kalau evaluasi pembelajaran formatif ini dia hanya terdiri dari satu atau beberapa materi pada satu bab saja seperti itu ya. Nah, jadi di sini dengan harapan setelah mereka itu dievaluasi, kita tahu gitu kan, kita tahu bagian mana yang mereka mengalami kesulitan, dan kemudian dia itu kita jelaskan kembali konsep-konsep tersebut, lalu kemudian dia diberikan remedi seperti itu ya, atau perbaikan. Nah, sehingga diharapkan di konsep tersebut mereka itu sudah paham. Karena apa? Untuk melanjutkan pada materi atau konsep-konsep selanjutnya, tentu kan biasanya ada keterkaitan antara materi satu dengan materi lainnya gitu ya. Sehingga kalau misalnya belum tuntas, bisa jadi nanti dia akan kesulitan pada bab-bab selanjutnya gitu ya. Makanya diadakan evaluasi formatif ini. Kemudian ada lagi yang namanya evaluasi pembelajaran sumatif. Nah, di evaluasi ini tujuannya untuk menetapkan tingkat keberhasilan peserta didik. Jadi, berapa sih nilai yang dicapai peserta didik? Nah, kita bisa tentukan apakah dia lulus atau tidak, seperti itu ya. Nah, biasanya sih untuk evaluasi sumatif ini ada beberapa kegiatan pengukuran dan penilaian yang dilakukan. Ya, bisa dari bobot tugas, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, seperti itu. Jadi biasanya kalau evaluasi pembelajaran sumatif ini ya, dia itu per bab-bab seperti itu ya. Jadi misalnya bab 1, bab 2, bab 3 ya, sampai tengah semester. Nah, kemudian ulangan tengah semester sampai mid ya. Kemudian nanti lanjut lagi 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, jadi ini fungsinya itu untuk mengetahui seberapa tinggi atau bagaimana tingkat keberhasilan si peserta didik. Nah, lulus enggak, seperti itu. Kemudian lanjut lagi ya, evaluasi pembelajaran diagnostik. Kalau evaluasi diagnostik ini kan berasal dari kata diagnosa ya. Diagnostik yang artinya kita itu ingin melihat
seberapa dia itu memiliki penguasaan terhadap sesuatu gitu ya. Nah, jadi di sini evaluasi pembelajaran diagnostik ini adalah evaluasi penempatan seseorang atau siswa itu berdasarkan pada nilai yang dicapainya dari program pembelajaran yang telah dilaluinya ya. Jadi di sini misalnya kita lihat ya, bisa juga untuk melihat karakteristik personalnya seperti apa, kemampuan personal yang misalnya siswa itu mengalami kegagalan pada saat melakukan tes kemampuan prasyarat gitu ya. Kemudian bisa juga untuk mengetahui penguasaan kemampuan prasyaratnya. Jadi gini, waktu teman-teman itu SMA kan ada ini ya, ada pemilihan jurusan seperti itu ya. Jadi disinilah berlakunya evaluasi pembelajaran diagnostik itu gitu. Jadi guru itu melihat siswa ini cocoknya masuk di mana gitu kan ya. Apakah siswa ini cocok untuk masuk di jurusan bahasa atau jurusan IPA atau jurusan IPS kan seperti itu. Jadi dilihat dari nilai-nilai yang ditempuh selama dia belajar seperti itu ya, sehingga bisa ditempatkan sesuai dengan jurusan itu gitu ya. Jadi nanti untuk menempuh jurusan mana yang cocok, maka diberikanlah sebuah tes diagnostik lagi kepada si siswa tersebut. Fungsinya apa? Supaya di kedepannya si siswa itu tidak mengalami kesulitan pada jurusan yang diambilnya. Jadi jurusan itu sudah sesuai dengan kemampuannya, diharapkan seperti itu ya. Oke. Nah, yang ini berkaitan tentang listen study ya. Mungkin ada beberapa yang baru mendengar ya tentang listen study, tapi mungkin ada yang sudah paham tentang listen study ini. Jadi di dalam listen study ini ada siklus ya. Nah, yang pertama itu adalah plan. Plan ini apa? Plan ini adalah rencana ya. Jadi, yang pertama kita lakukan adalah membuat persiapan atau perencanaan aktivitas pembelajaran. Dengan cara bersama teamwork, kita membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau kita buat RPP secara bersama-sama. Setelah kita buat RPP sama-sama ya, kemudian kita melakukan sesuatu aksi, yaitu do ya. Nah, tahap do ini adalah kita melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas sesuai dengan plan rencana yang sudah kita buat tadi bersama-sama ya. Nah, jadi di sini kita harus mematok siapa yang menjadi sebagai guru model dan observer serta siswanya ya. Jadi di sini sudah ada perannya tuh, sudah harus jalan gitu ya. Nah, jadi yang jadi guru model nanti dia yang akan menjelaskan tentang materi pelajaran. Sedangkan observer itu adalah teamwork yang lainnya gitu ya, yang tidak berperan sebagai guru model. Jadi dia fungsinya untuk mengamati bagaimana aktivitas belajar siswa di kelas. Apakah siswa seperti terlihat tidak aktif dalam pembelajaran, mungkin tidur-tiduran atau melamun dan sebagainya ya, ataukah dia malah justru aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, nanti observer itu yang mengamati dan menuliskan hasilnya pada selembar kertas yang sudah dibagikan. Nah, kemudian siapa yang jadi objek pengamat yang diamatinya, yaitu adalah siswanya. Oke. Kemudian lanjut lagi C ya. Kalau C itu adalah merupakan refleksi ya. Jadi seperti umpan balik dari hasil do yang telah dilakukan. Nah, di situ yang pertama dilakukan adalah kita ingin mengetahui bagaimana kesadaran diri seorang guru model yang sudah menjadi guru model di depan ya. Nah, mungkin dia kan sebelumnya diberi kesempatan dulu untuk curhat ya. Seperti apa perasaannya pada saat mengajar. Nanti kan dijelaskannya ya. Ternyata saya mengalami grogi tadi di awalnya seperti itu misalnya ya, atau saya tiba-tiba ngeblank gitu ya pada saat awalnya. Jadi di situ dia paparkan dulu unek-uneknya. Setelah itu baru para observer, teman-teman satu timnya itu memberikan paparan hasil observasi yang sudah didapatnya gitu ya. Nah, jadi dia menjelaskanlah bahwa tadi ada siswa yang nomor sekian. Jadi setiap siswa itu sudah dikasih nomor ya di dadanya supaya mudah untuk diamati.
Jadi siswa nomor sekian itu dia sering sekali main HP gitu ya. Misalnya dia tidak seperti tidak melihat atau memperdulikan pembelajaran yang berlangsung di kelas dan sebagainya ya. Nah, jadi di situ tuh observer nih. Jadi nanti observer juga memberikan saran di sana kan. Memberikan saran. Kemudian si guru modelnya nanti juga diberikan kesempatan untuk melakukan balikan seperti itu ya, respon terhadap hasil yang disampaikan oleh observer seperti itu, atau bahasanya itu menanggapi lah. Nah, jadi nanti guru modelnya itu menanggapi apa yang disampaikan observer. Kemudian nanti guru model juga berusaha untuk memperbaiki dirinya kan, seperti itu ya harapannya ya. Nah, tapi berbedanya apa di sini? Jadi di sini itu patokannya itu bukan kepada bagaimana si gurunya itu mengajar gitu ya, tapi lebih terarah kepada bagaimana si siswanya itu belajar. Nah, itu keunikan dari listen study. Jadi ada beberapa keunikan listen study ya. Yang pertama itu tidak ada batasan berakhirnya siklus. Artinya kapanpun siklusnya itu dapat selesai, bisa 1 kali, 2 kali dan seterusnya. Beda dengan PTK ya. Kalau PTK itu sebenarnya minimal itu 2 kali dia itu harus dilaksanakan, dan sampai dia itu benar-benar telah mencapai hasil belajar yang diharapkan baru dia itu berakhir. Beda dengan siklus listen study ini ya, kapanpun bisa, 1 kali pun tidak masalah gitu ya. Nah, untuk yang plannya, perencanaan pembelajaran ini dia dilakukan bersama-sama dengan tim ya. Nah, kemudian yang do teamworknya itu juga dia menjadi observer intinya. Ini adalah keunikan listen study ya. Yang diobserver itu adalah aktivitas siswanya, jadi bukan gurunya yang diobservasi. Nah, lanjut lagi ke C. Kalau C ini dilakukan secara bersama-sama ya, teamworknya. Jadi guru itu diarahkan untuk dapat merefleksi atau dia mengevaluasi dirinya sendiri. Paparan hasil observasinya itu berkaitan dengan aktivitas belajar siswa, sehingga dia itu dapat meminimalisir terjadinya perasaan tersinggung oleh guru model. Artinya apa? Artinya kalau misalnya kita itu memberikan suatu hasil evaluasi yang kita itu menjurus ke gurunya, misalnya kita bilang kayak gini, Bu, Ibu tuh seharusnya seperti ini, mengajarnya kok seperti ini, tadi saya lihat Ibu ngajarnya seperti ini. Barangkali hal-hal seperti itu bisa menyinggung perasaan dari si guru modelnya. Nah, maka dari itu untuk listen study ini dirancang berbeda. Jadi yang dinilai itu adalah aktivitas belajar si siswa. Jadi di sini disampaikan adalah siswa yang pada nomor sekian ini dia melakukan aktivitas seperti ini. Nah, jadi saat itu misalnya kan ya, gurunya itu mungkin kurang respon. Nah, bagaimana sebaiknya responnya itu gitu kan. Jadi itu memberikan seperti diskusi lah seperti itu. Nanti dia yang akan mengevaluasi dirinya sendiri. Misalnya dia jawab, oh iya tadi pada saat ini saya memang gini nih, nah, gitu ya. Jadi memang benar-benar dari dirinya gitu ya, diri si guru modelnya itu untuk mengevaluasi dirinya sendiri seperti itu. Nah, baiklah, sekian yang saya dapat sampaikan ya semuanya. Di sini hujan lebat sekali ya, mungkin agak berisik tapi ya wes lah, oke ya. Terima kasih. Nah, nanti untuk pembahasan listen study lebih rinci akan saya bahas pada konten khusus ya. Jadi jangan lupa subscribe YouTube ini dan dapatkan video update lainnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.